dulu merupakan simbol kekuatan global, dolar AS kini menghadapi gelombang penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakstabilan politik, menurunnya kepercayaan, dan munculnya penantang baru diam-diam menggambar ulang tatanan keuangan dunia. Apakah era dominasi dolar Amerika Serikat telah berakhir? Dalam video hari ini, kita akan mengeksplorasi kekuatan tersembunyi yang membentuk kembali ekonomi global. Harap dicatat, konten ini hanya untuk analisis dan edukasi, dan tidak mencerminkan sikap politik apapun. Mari kita selami dengan pola pikir terbuka dan objektif. Penurunan dolar Amerika Serikat yang tak terbendung. Dalam sejarah modern, jarang sekali dolar AS itu, simbol kekuatan finansial global, mengalami periode pelemahan yang begitu cepat dan mendalam seperti yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Penurunan dolar ke level terendah dalam 3 tahun ini tidak dipicu oleh fluktuasi ekonomi global yang biasa, melainkan oleh faktor internal yang jauh lebih mengkhawatirkan, ketidakstabilan politik di Amerika Serikat sendiri. Secara spesifik, serangan terus-menerus dan terbuka dari Presiden Donald Trump terhadap Jerome Powell, Ketua Federal Reserve AS, memicu reaksi berantai sentimen negatif di pasar internasional. Dalam sistem keuangan global yang sangat bergantung pada kepercayaan, Federal Reserve memainkan peran sentral sebagai institusi independen yang bertugas menetapkan kebijakan moneter secara objektif, menjaga stabilitas harga, mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan, dan mempertahankan status dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia. Seorang presiden yang secara terbuka mengkritik, menekan, bahkan mengancam independensi The Fed telah mengguncang prinsip-prinsip dasar ini, mengirimkan sinyal bahwa kebijakan moneter AES dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek, bukan sebagai jangkar ekonomi jangka panjang. Apa pendapatmu? Apakah dolar membutuhkan suplemen multivitamin untuk kembali bugar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya sudah mulai menyusun resep daruratnya. Kehilangan kekuatan global dolar Amerika Serikat. Dolar AS tidak hanya kehilangan nilai di pasar, tetapi juga menghadapi tantangan strategis. Penurunan perannya sebagai mata uang cadangan utama dunia. Lebih dari 20 negara, termasuk ekonomi besar dan negara berkembang, secara aktif berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat dalam pembayaran dan transaksi internasional. Ini menandai titik balik bersejarah. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, dolar telah menjadi tulang punggung sistem keuangan global. Namun, eksploitasi peran ini oleh Amerika Serikat melalui sanksi ekonomi, kebijakan tarif sepihak, dan penggunaan USD sebagai senjata geopolitik membuat banyak negara merasa rentan dan bergantung. Mengurangi penggunaan USD bukan sekadar strategi mitigasi risiko finansial. Ini juga mencerminkan aspirasi yang lebih dalam untuk tatanan keuangan baru, di mana kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di satu negara. Dari perspektif saya, perkembangan ini sangat penting. Ini bukan sekadar penyesuaian teknis dalam perdagangan global, melainkan tanda melemahnya sistemik pada tatanan dunia yang dibangun oleh Amerika Serikat. Setelah kepercayaan sistemik terhadap USD terkikis, dampaknya akan melampaui Amerika, menyebabkan perubahan dalam arsitektur keuangan global dan membuka jalan bagi bangkitnya mata uang lain seperti Yuan Tiongkok, Euro, atau bahkan sistem pembayaran baru di luar kendali ASLS. Dampak era Trump. Sejak Donald Trump menjabat, nilai dolar AES telah terus menurun, kehilangan sekitar 12% terhadap mata uang utama lainnya. Namun, kerusakan yang terjadi jauh melampaui devaluasi fisik. Lebih serius, kerusakan terjadi pada kredibilitas, aset tak berwujud namun sangat penting bagi ekonomi AS. Trump menerapkan serangkaian kebijakan America First yang bertujuan melindungi kepentingan nasional melalui tindakan agresif seperti mengenakan tarif, merundingkan ulang perjanjian perdagangan, dan menggunakan dolar sebagai alat tekanan.
Dalam jangka pendek, beberapa industri domestik mungkin memperoleh manfaat. Namun dalam jangka panjang, kebijakan ini telah mengacaukan tatanan perdagangan liberal yang dulunya didukung oleh Amerika. Ironisnya, paling merugikan USD itu sendiri. Yang paling mengkhawatirkan adalah kerusakan kredibilitas tidak dapat diperbaiki dengan cepat hanya dengan mengubah kebijakan. Setelah dolar diasosiasikan dengan ketidakstabilan dan manipulasi politik, negara-negara lain akan semakin berusaha untuk mendiversifikasi cadangan mereka, mengurangi penggunaan USD, dan mempromosikan alternatif lain, menciptakan spiral penurunan yang akan sangat sulit dibalik oleh Amerika dalam waktu dekat. Aliansi baru antar bangsa. Di tengah meningkatnya ketidakstabilan dalam ekonomi AEP akibat kebijakan Trump yang tidak dapat diprediksi, negara-negara besar di dunia secara aktif membentuk aliansi baru untuk mengurangi ketergantungan ekonomi mereka pada Amerika Serikat. Yang paling mencolok, hubungan yang semakin erat antara Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, dan Kanada. Ekonomi yang dulunya memiliki hubungan dagang mendalam dengan AS, mencerminkan langkah strategis untuk mencari mitra alternatif dan melindungi kepentingan jangka panjang mereka. Tiongkok, yang menghadapi perang dagang yang meningkat dengan AS, telah memperkuat perjanjian perdagangan bilateral dengan Jepang dan Korea Selatan, serta memajukan Belt and Road Initiative untuk memperluas pengaruh keuangan dan perdagangannya. Jepang dan Korea Selatan yang secara tradisional menjadi sekutu keamanan AS dan juga meningkatkan perdagangan regional satu sama lain dan dengan negara-negara Asia Tenggara, sambil berpartisipasi dalam perjanjian seperti CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, untuk mengurangi risiko ketergantungan pada pasar ASEAN. Meksiko dan Kanada, mitra tradisional NAFTA, juga menyadari perlunya mendiversifikasi mitra dagang mereka setelah tekanan intens selama negosiasi perdagangan era Trump. Meksiko telah memperluas hubungan dengan Eropa, Tiongkok, dan Amerika Latin, sementara Kanada meningkatkan perdagangan dengan Uni Eropa melalui CETA dan negara-negara Asia. Perusahaan-perusahaan AS yang terhimpit. Selain pelemahan institusional dan geopolitik, perusahaan-perusahaan besar Amerika lama menjadi simbol dinamisme dan inovasi bangsa, kini mengalami kerusakan yang signifikan. Tesla, Walmart, dan Microsoft termasuk di antara perusahaan besar yang menghadapi tantangan yang semakin berat. Tesla, yang mewakili inovasi teknologi dan kemajuan energi bersih, menghadapi tekanan yang semakin besar dari pasar keuangan. Gejolak politik dan perdagangan yang dipicu oleh pemerintahan Trump telah menjadikan Tesla, yang rantai pasokan globalnya sangat bergantung pada material impor, sebagai korban hambatan tarif. Harga saham Tesla berfluktuasi hebat, dengan penurunan 10% sampai 20% dalam hitungan minggu, karena investor semakin waspada terhadap risiko politik yang kini melekat pada merek tersebut. Walmart, peritel terbesar di dunia, juga terkena dampak langsung dari kekacauan ini. Dengan model bisnis yang sangat bergantung pada barang murah dari Tiongkok dan negara berkembang, Walmart terkena dampak kenaikan biaya impor, sementara daya beli konsumen AS melemah akibat inflasi. Menghadapi penyusutan margin keuntungan, gangguan rantai pasokan, dan penurunan permintaan konsumen, Walmart terpaksa memangkas biaya dan mengurangi operasional. Microsoft, perusahaan terkemuka dalam layanan perangkat lunak dan cloud, meskipun tampaknya kurang terpapar perdagangan fisik, tidak kebal dari dampak tersebut. Microsoft terkena dampak tidak langsung dari melambatnya investasi global dan meningkatnya kehati-hatian risiko perusahaan. Ketidakpastian kebijakan terkait imigrasi, regulasi teknologi, dan perpajakan perusahaan juga telah mengikis daya saing internasional Microsoft. Risiko resesi dan pengangguran. Seiring melemahnya dolar ala AE dan goyahnya kepercayaan global terhadap ekonomi Amerika, konsekuensi serius kini mulai terlihat di tingkat domestik. Inflasi yang tak terkendali, tekanan biaya yang meningkat pada rumah tangga, dan risiko ekonomi AS jatuh ke dalam resesi sedini musim panas ini.
Data terbaru menunjukkan bahwa inflasi di Amerika Serikat telah mencapai tingkat tertinggi dalam beberapa dekade, secara langsung menggerus daya beli rumah tangga. Harga makanan, energi, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan semuanya melonjak tajam, sementara upah real gagal mengikuti kenaikan tersebut. Konsumen Amerika, yang menyumbang sekitar 70% dari PDB negara tersebut, semakin kelelahan oleh melonjaknya biaya hidup. Ketidakstabilan dalam pengeluaran konsumen berdampak serius pada bisnis. Seiring menurunnya permintaan, perusahaan terpaksa mengurangi produksi, memberhentikan pekerja, atau menutup cabang, menciptakan siklus kontraksi ekonomi, peningkatan pengangguran, pengurangan konsumsi, dan resesi yang lebih dalam. Para ekonom telah memperingatkan bahwa musim panas ini bisa menjadi titik kritis, dengan indikator pengangguran diperkirakan melonjak dan tanda-tanda resesi resmi kemungkinan besar akan dikonfirmasi. Dari perspektif analitis, saya melihat AS menghadapi dilema kebijakan. Jika Federal Reserve terus menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi, itu akan menahan pertumbuhan dan menjerumuskan ekonomi ke dalam resesi yang lebih dalam. Jika The Fed menghentikan kenaikan suku bunga atau melonggarkan kebijakan, inflasi akan semakin tidak terkendali, menghancurkan daya beli dan menggerogoti kepercayaan terhadap dolar. Penurunan pariwisata ke Amerika Serikat. Meskipun dolar AS yang lebih lemah seharusnya membuat Amerika Serikat lebih murah bagi wisatawan internasional, kenyataannya sangat berbeda. Jumlah pengunjung internasional ke AS menurun drastis, memicu krisis parah di industri penerbangan dan perhotelan. Dalam kondisi normal, pelemahan USD akan meningkatkan pariwisata dengan meningkatkan daya beli pengunjung asing. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi murni tidak lagi cukup untuk menarik wisatawan. Ketidakstabilan politik, kebijakan imigrasi yang ketat, kekhawatiran keamanan, dan memburuknya citra internasional Amerika Serikat di bawah Trump telah membuat banyak orang memilih destinasi yang lebih aman dan ramah. Maskapai penerbangan yang bergantung pada pelancong internasional, terutama yang mengoperasikan rute transatlantik dan transpasifik, telah mengalami penurunan pendapatan yang tajam. Banyak rute harus mengurangi frekuensi penerbangan atau dibatalkan sama sekali. Demikian pula, jaringan hotel besar dan resor yang sangat bergantung pada tamu internasional berbelanja tinggi, menghadapi tekanan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tingkat hunian yang menurun dan pendapatan per kamar yang menyusut. Ketegangan perdagangan dan defisit anggaran. Ekonomi atau AS menghadapi pukulan ganda kritis, perang dagang yang berkepanjangan, dan defisit anggaran yang membengkak. Konflik perdagangan, terutama dengan Tiongkok, telah menyebabkan kerusakan luas di sektor-sektor utama, seperti pertanian, manufaktur, teknologi, dan retail. Bisnis bergulat dengan meningkatnya biaya produksi, gangguan rantai pasokan, dan hilangnya pasar ekspor vital, yang semuanya menyebabkan menyusutnya keuntungan dan menurunnya permintaan tenaga kerja. Sementara itu, defisit anggaran federal telah membengkak ke tingkat rekor. Pemotongan pajak besar-besaran oleh Trump mungkin telah merangsang konsumsi jangka pendek, tetapi secara signifikan melemahkan pendapatan pemerintah. Bahkan ketika pengeluaran publik terus melonjak, ketidakseimbangan fiskal ini telah meningkatkan utang nasional dan biaya pinjaman, membuat fondasi keuangan Amerika lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Perpindahan dari USD. Semakin banyak negara, terutama ekonomi berkembang, secara aktif mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan dan keuangan internasional. Kekhawatiran atas risiko politik, penggunaan dolar sebagai senjata melalui sanksi, dan meningkatnya ketidakstabilan fiskal Amerika telah mempercepat tren ini.
Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, India, Turki, dan Brasil sedang mengembangkan sistem pembayaran alternatif, mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perjanjian perdagangan, dan meningkatkan cadangan emas serta mata uang lain seperti euro dan yuan. Bagi negara berkembang, pergeseran ini menawarkan kedaulatan keuangan yang lebih besar, menurunkan biaya transaksi, dan meminimalkan exposure terhadap tekanan ekonomi ASEAN. Dari sudut pandang saya, seiring berkembangnya sistem alternatif ini, dominasi dolar akan terus terkikis. Dalam jangka panjang, ini akan mengarah pada tatanan keuangan global yang lebih terdesentralisasi, di mana Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya pusat keuangan, melainkan salah satu dari beberapa kekuatan pesaing. Dampak pada harga konsumen. Dengan melemahnya USD, teori ekonomi menyatakan bahwa barang dan jasa Amerika seharusnya menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Dalam praktiknya, produk seperti iPhone, layanan Netflix, barang Amazon, dan banyak produk buatan AS memang menjadi lebih murah bagi konsumen asing. Sekilas, ini tampak seperti kabar baik bagi para eksportir Amerika. Namun, paradoks terjadi di dalam negeri AS sendiri. Kepercayaan konsumen domestik menurun tajam. Orang Amerika yang menghadapi inflasi tinggi, kenaikan biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi semakin berhati-hati dalam pengeluaran mereka. Meskipun secara teori barang lebih terjangkau, konsumen lebih memilih menabung daripada berbelanja, khawatir tentang pendapatan masa depan dan prospek pekerjaan di tengah ekonomi yang goyah. Dari perspektif pribadi saya percaya bahwa barang-barang Amerika yang lebih murah hanya menciptakan efek positif yang dangkal dan tidak cukup untuk menghidupkan kembali ekonomi jika sentimen konsumen tetap pesimistis. Di tengah inflasi tinggi dan pendapatan yang tidak stabil, orang Amerika lebih memilih menabung daripada berbelanja, mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang masa depan keuangan mereka. Ini menyoroti bahwa pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat bergantung semata-mata pada ekspor, tetapi harus berakar pada pemulihan kepercayaan domestik. Jika tren ini berlanjut, AS berisiko memasuki periode pertumbuhan lemah yang berkepanjangan, meskipun ada keuntungan sementara dari nilai tukar yang menguntungkan. Kebangkitan Yuan. Salah satu perkembangan terpenting saat ini adalah strategi Tiongkok untuk menginternasionalkan renminbi, RMB. Alih-alih bergantung pada dolar Amerika Serikat, Tiongkok telah mulai menyelesaikan komoditas strategis seperti produk pertanian dan minyak dalam yuan. Pada saat yang sama, Beijing memperluas pinjaman yang didenominasikan dalam RMB ke negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan, seperti Venezuela, Pakistan, Argentina, dan beberapa negara Afrika. Strategi ini tidak hanya bertujuan melindungi Tiongkok dari sanksi keuangan AEHLA, tetapi juga membangun sistem keuangan paralel di mana yuan memainkan peran sentral, sebagian menggantikan dolar. Inisiatif Sabuk dan Jalan juga terbukti menjadi alat efektif untuk mempromosikan transaksi berbasis RMB dalam proyek infrastruktur luar negeri. Mata uang lain menguat. Seiring melemahnya dolar Amerika Serikat, beberapa mata uang kuat lainnya bangkit dan mengkonsolidasikan posisi mereka di pasar internasional. Euro, EUR, Yen Jepang, JPY, franc Swiss, CHF, dan bahkan peso Meksiko, MXN, semuanya mencatat kenaikan signifikan terhadap dolar baru-baru ini. Euro yang didukung oleh ekonomi Uni Eropa yang luas dan kebijakan moneter yang lebih stabil telah menjadi alternatif yang dapat diandalkan untuk transaksi internasional dan cadangan devisa. Yen Jepang yang telah lama dianggap sebagai aset safe haven selama masa gejolak menarik arus modal besar. Franc Swiss dengan tradisi netralitas Swiss dan sistem keuangan yang kokoh terus menarik investor yang mencari keamanan.
Lebih menonjol lagi, peso Meksiko yang biasanya rentan terhadap volatilitas pasar telah menguat, didukung oleh kenaikan harga minyak dan perak serta strategi Meksiko untuk mengurangi ketergantungan pada USD. Sistem pembayaran baru Tiongkok. Bagian inti dari ambisi geopolitik Tiongkok adalah promosi sistem pembayaran internasional independen yang memotong ketergantungan pada dolar AS. Beijing telah berinvestasi besar-besaran dalam membangun Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) sebagai alternatif sistem SWIFT tradisional yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Eropa. CIPS memungkinkan bank untuk melakukan transaksi keuangan internasional dalam yuan Tiongkok, mengurangi ketergantungan pada USD sambil melindungi transaksi dari risiko blokade atau sanksi AES. Tiongkok juga secara aktif mendorong penandatanganan perjanjian pertukaran mata uang bilateral dengan puluhan negara, memungkinkan perdagangan bilateral tanpa harus melalui dolar Amerika Serikat. Apakah Tiongkok sedang membangun jalur cepat keuangan mereka sendiri, sementara kita semua terjebak dalam kemacetan? Beritahu saya pendapatmu. Tidak ada biaya tol untuk meninggalkan komentar. Konsekuensi bagi konsumen Amerika. Pelemahan dolar Amerika Serikat dikombinasikan dengan kebijakan tarif proteksionis dan ketegangan perdagangan yang berkepanjangan telah menyebabkan serangkaian dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari konsumen Amerika. Harga barang impor, bagian integral dari keranjang konsumsi sehari-hari, telah melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Produk populer yang dulunya mudah diakses seperti anggur Prancis, alpukat Meksiko, kopi Kolombia, dan elektronik Jepang semuanya mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tidak hanya barang-barang mewah, tetapi juga barang kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan produk rumah tangga secara langsung terdampak oleh pelemahan dolar dan kenaikan biaya impor. Seiring kenaikan harga sementara pendapatan rata-rata tidak mampu mengimbanginya, daya beli konsumen Amerika terkikis, memaksa mereka untuk mengencangkan anggaran dan mengubah kebiasaan belanja. Banyak rumah tangga kelas menengah, yang secara tradisional menjadi mesin utama pengeluaran konsumen AS, kini menghadapi pilihan sulit dalam pengeluaran sehari-hari mereka. Penyusutan standar hidup tidak hanya mengurangi kepuasan warga secara keseluruhan, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang lebih luas, karena konsumsi domestik yang menyumbang hampir 70% dari PDB AS mulai melemah. Kebijakan Claudia Sheinbaum di Meksiko. Di bawah kepemimpinan Presiden Claudia Sheinbaum, Meksiko sedang mengejar strategi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dan dolar AES. Menanggapi ketegangan perdagangan dan risiko ekonomi dari Washington, Meksiko memperluas ekspor ke Eropa, Asia, dan Amerika Selatan, sambil mendorong bisnis untuk menggunakan peso atau mata uang lain dalam perdagangan internasional. Ini mencerminkan visi jangka panjang untuk membangun ekonomi yang lebih otonom dan tahan terhadap guncangan eksternal. Dari sudut pandang saya, dalam dunia multipolar, pendekatan Sheinbaum adalah suatu keharusan. Jika berhasil, Meksiko bisa menjadi kekuatan ekonomi yang lebih kuat dan independen di Amerika Latin dan sekitarnya. Dolar AS kehilangan perannya sebagai mata uang cadangan dunia. Selama lebih dari setengah abad, dolar ASM telah berfungsi sebagai pilar utama sistem keuangan global, tidak hanya sebagai mata uang utama untuk perdagangan internasional, tetapi juga sebagai aset cadangan utama bagi bank sentral dan lembaga keuangan internasional. Namun, volatilitas ekonomi baru-baru ini dan melemahnya kepercayaan global terhadap Amerika Serikat menandai berakhirnya era dominasi dolar. Negara-negara besar dan banyak ekonomi berkembang secara aktif mengalihkan cadangan devisa dan penyelesaian perdagangan mereka ke mata uang lain, terutama yuan Tiongkok, euro, yen Jepang, dan bahkan mata uang domestik mereka sendiri. Dorongan Tiongkok untuk menggunakan yuan dalam transaksi minyak
produk pertanian, dan perjanjian perdagangan bilateral adalah salah satu contoh yang menonjol. Negara-negara seperti Rusia, Iran, India, dan banyak negara di blok BRICS juga meningkatkan cadangan emas mereka sambil mengurangi kepemilikan dolar AES dalam cadangan nasional mereka. Alasan yang lebih dalam di balik langkah-langkah ini bukan hanya keinginan untuk melarikan diri dari pengaruh ekonomi Washington, tetapi juga kekhawatiran yang berkembang tentang stabilitas jangka panjang dolar, terutama ketika Amerika Serikat terus memperbesar utang publik dan mengadopsi kebijakan fiskal serta moneter yang semakin tidak dapat diprediksi. Perusahaan multinasional memindahkan modal dari Amerika Serikat. Meningkatnya ketidakstabilan ekonomi dan risiko keuangan di Amerika Serikat telah memaksa banyak perusahaan multinasional yang telah lama dianggap sebagai simbol kekuatan korporasi Amerika untuk memikirkan kembali alokasi aset global dan strategi investasi mereka. Semakin banyak perusahaan besar yang memilih untuk mengalihkan sebagian besar aset, fasilitas produksi, dan investasinya ke pasar yang lebih stabil di Eropa dan Asia. Secara khusus, perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang teknologi, manufaktur, dan keuangan dengan cepat memperluas pusat penelitian, basis produksi, dan kantor regional mereka di Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Singapura, serta di pusat keuangan baru seperti Dubai dan Kuala Lumpur. Motivasinya bukan semata-mata biaya operasional atau ukuran pasar, tetapi juga keinginan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan berlebihan pada ekonomi AS selama masa ketidakpastian ini. Menurunnya kepercayaan global terhadap ekonomi Amerika Serikat. Salah satu konsekuensi paling berbahaya dari ketidakstabilan politik, ekonomi, dan perdagangan di bawah pemerintahan Trump adalah erosi parah kepercayaan global terhadap Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri dan ekonomi yang tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi, mulai dari tarif impor yang meluas, penarikan diri dari perjanjian perdagangan internasional, hingga serangan terhadap lembaga keuangan seperti Federal Reserve, telah mendorong mitra tradisional dari sekutu Eropa hingga mitra dagang Asia untuk mempertimbangkan kembali strategi kerja sama mereka dengan AES. Tren menuju de-Amerikanisasi dalam perdagangan global kini lebih jelas dari sebelumnya. Negara-negara secara aktif menandatangani perjanjian dagang tanpa keterlibatan AES, mempromosikan penyelesaian bilateral dalam mata uang lokal, dan mengembangkan jaringan keuangan independen untuk meminimalkan ketergantungan pada dolar. Tidak lagi memandang Amerika Serikat sebagai penjamin terpercaya perdagangan bebas dan stabilitas ekonomi global, banyak negara mulai membangun mekanisme kerja sama mereka sendiri untuk melindungi diri dari perubahan mendadak dari Washington. Pelemahan dolar AS bukan lagi teori. Ini adalah kenyataan yang terjadi di depan mata kita. Dalam pandangan saya, ini bukan sekadar penyesuaian ekonomi, melainkan tanda dari pergeseran kekuatan global yang mendalam dan akan sulit untuk dibalik, kecuali AES melakukan reformasi besar-besaran dan mendapatkan kembali kepercayaan internasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah dolar dapat merebut kembali dominasinya? Ataukah kita sedang menyaksikan kebangkitan dunia keuangan multipolar yang tak terbendung? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung kami dalam menghadirkan lebih banyak analisis yang netral dan realistis. Sampai jumpa di video berikutnya.